Yang jadi pertanyaan saya, Umi, saya kan ikut orang Cina. Setiap kali beraktivitas saya usahakan untuk selalu baca. Nah, apakah boleh kita sholawat tuh sambil nyuapin anak, di mana makanan itu kadang mengandung babi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Yunus semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, jauh dari segala macam mara bahaya ya. Saya mendoakan semoga sobat Yunus semuanya saat ini mungkin masih memiliki amanah-amanah hutang baik riba maupun non riba. Semoga Allah segerakan lunas seluruh hutang-hutangnya tanpa harus menggali lupa yang baru, tanpa harus menyentuh riba lagi, tanpa harus menjual aset, tanpa harus kesusahan kepayahan, tanpa harus direndahkan, jadi maki diperolok-olok, digunjing, dihinakan oleh manusia lain. Semoga sobat Yunus semuanya saat ini mungkin sedang sakit, Allah segera angkat sakitnya, Allah gantikan kesehatan, keselamatan. Untuk sobat Yunus semuanya saat ini sedang menghadapi kesulitan, semoga Allah segerakan untuk keluar dari kesulitan itu, Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Semoga sobat Yunus semuanya saat ini sedang bersedih hati, Allah jadikan kesedihannya menjadi kebahagiaan. Semoga sobat Yunus semuanya saat ini masih berkutat dalam dosa riba, Allah segerakan sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau meninggalkan riba. Dan untuk yang sudah berhijrah, semoga Allah istiqomahkan di jalan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, selalu bersyukur atas nikmat Allah ya. Jangan pernah kufur dari nikmat Allah, karena kalau kita kufur ya, kufur itu dosa besar, kufur nikmat itu dosa besar ya. Kita bersyukur atas nikmat Allah, mensyukuri kita masih bisa nafas, kita masih bisa makan, itu insya Allah nanti Allah akan tambah terus nikmatnya kepada kita. Oke, kali ini banyak sekali pertanyaan yang masuk ya. Ini kebanyakan mengenai amalan melembutkan hati ya, banyak. Ternyata tuh kalau mau buka kolom komentar ya, pertanyaan umat itu macem-macem, dan saya senang gitu. Iya juga ya, kita baru kepikiran, kadang nggak kepikiran tapi iya juga ya, ada kasus kayak gini ya gitu. Jadi ini kita akan jawab sama-sama ya. Oke, yang pertama ini, wah cerita ini rata-rata pertanyaannya curhat-curhatan sih ya. Kayaknya para gadis nih. Mbak Lili Velia, Assalamualaikum Umi, saya mau nanya, apakah amalan melembutkan hati bisa untuk orang agar ikhlas mau menjauhin saya dan mau melepaskan saya? Mantan ini kayaknya ya. Karena ada seorang yang sangat mencintai saya, tapi ada sesuatu yang tidak memungkinkan untuk kita bersama. Sedangkan dia nggak mau meninggalkan. Jadi, saya nggak bisa nerima orang lain atau jadi menghalangi jodoh saya, Umi. Dan saya nggak bisa meninggalkan dia begitu saja karena dia ngancem. Kalau saya sampai meninggalkan dia, dia bakalan ngancurin hidup saya. Mohon jawabannya, Umi, dan mohon doanya teman-teman agar saya bisa terlepas dari dia. Wah, belum jadi suami udah ngancem-ngancem, tinggalin ngapain, ntar jadi istri ya, salah dikit diancem ya, naudzubillah min dzalik. Gini, panjenengan siapa yang punya Robnya? Allah. Dia siapa yang punya Robnya? Allah ya. Siapa yang genggam hatinya, siapa yang genggam pikirannya? Robnya Allah. Minta kepada Robnya dia. Robnya dia siapa? Muslim nggak? Muslim, doakan, minta kepada Robnya. Ya Rob, hamba mohon kepadamu dari wasilah amalan melembutkan hati, dari wasilah amalan sholawat munjiat 100 kali, lembutkan hati dia, lembutkan hati dia yang ngancam-ngancam saya itu ya Rob. Beri hidayah kepada hatinya bahwa kami berdua ini mungkin saja tidak jodoh ya. Hamba mohon kepadamu ya Rob, jauhkanlah dia dengan cara yang terbaik tanpa harus menyakiti satu sama lain, tanpa saya sakit dia sakit. Minta kepada Allah. Apa nggak bisa? Bisa. Apa yang harus dilakuin ya? Sebisa mungkin dihindari gitu, sebisa mungkin ya, sebisa mungkin. Apalagi pacaran jangan, pacaran sama si pengancam begini jangan ya, tinggalkan. Dan yang bisa menghalangi jodoh siapa? Allah, nggak usah takut, dia itu manusia. Dia ini yang ngancam itu makhluk, jangan takut sama makhluk ya. Yang memutuskan, yang menentukan kita akan berjodoh dengan siapa, kita akan dapat jodohnya kapan, itu bukan dia tapi Allah ya. Jangan takut sama manusia secara berlebihan. Ketakutan kita itu sebetulnya was-was setan, yang ciptakan setan. Itu produknya setan. Jangan mau ngambil produknya setan. Pasrahkan sama Allah, mohon kepada Allah, kuatkan hati dengan terus beristighfar kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah.
Jadi panjenengan amalkan amalan melembutkan hati untuk dia, supaya apa? Supaya Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau legowo gitu. Legowo. Tapi juga sama, panjenengan juga udah memohon dengan wasilah tadi itu, panjenengan jangan nempel terus tuh ya. Kayak produk banditan gitu ya. Satu kemana, ya gimana caranya dia bisa lupa? Nggak bisa lupa dong. Jadi harus dijauhi pelan-pelan. Terus Rima Mela, Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amalan melembutkan hati kan baca Al-Fatihah 7 kali, sholawat Nabi 1 kali. Diniatkannya sesudah sholat fardu. Terus pas baca sholawatnya boleh nggak sambil ngapain aja? Terus kalau udah beres baca sholawatnya pas ditutup Al-Fatihah 7 kali sama sholawat Nabi 1 kali, itu apa harus selesai sholat fardu? Boleh, ngapain aja. Dan sebaiknya setelah sholat fardu. Assalamualaikum Umi, saya mau tanya Umi, apakah amalan melembutkan hati dibaca 1 kali sehari semalam, misalnya dibaca pas selesai sholat maghrib? Iya, 1 kali aja. Besok lagi lakuin lagi. Setelah sholat maghrib ya silakan jenengan atur. Setelah sholat maghrib sampai asar sehari esok boleh. Ya, nanti habis maghrib lagi 1 kali lagi, berarti terhitung hari besok lagi gitu, boleh. Inilah aku, tadi bener ya? Oh udah. Capture 2 kali. Oh ini dari siapa ini ya? Dari Aki Galuh. Assalamualaikum Umi. Umi, saya mau tanya, ketika mengamalkan sholawat munjiat, apakah bisa dicicil Umi dalam 1 hari? Contohnya 20 kali setelah sholat subuh, sholat zuhur, seterusnya sampai 100 kali. Apa boleh? Lalu kalau misalnya kita baca sholawat dan di tengah-tengah kita merasa ngantuk, ya, kita memutuskan untuk istirahat dulu kayaknya. Memutuskan untuk tidur dulu lalu dilanjutkan lagi setelah bangun tidur. Apakah bisa Umi? Mohon dijawab Umi, terima kasih sebelumnya. Semoga Umi sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Hatur suwun. Doanya jazakallahu khairan hatsiran, doa yang sama buat panjenengan. Jadi amalan ini mungkin kalau amalan melembutkan hati, atau misalnya kita punya target 100 kali baca sholawat munjiat sehari ya, dibagi-bagi 20 kali dalam setelah sholat fardu boleh, bisa. Terus tidur dulu boleh, bisa. Dilanjut lagi boleh. Jadi saya sampaikan kalau misalnya kita punya target harian 100 kali, artinya kan sehari itu harus capai 100 kali. Nanti hari besok lagi baru 100 kali. Nah, pergantian waktu umat muslim itu kan setelah itu ya. Setelah sholat maghrib ya umumnya ya. Nampak hilal setelah sholat maghrib atau pokoknya menjelang sholat maghrib. Nah itu panjenengan cut off ya, potong di situ. Misalnya hari ini hari apa nih? Hari Kamis. Hari Kamis ini saya baca setelah sholat maghrib. Jadi usahakan 100 kali itu selesai setelah sholat asar ya. Setelah sholat asar hari esok. Jadi besoknya yang maghrib itu udah mulai dari 1 lagi. Begitu seterusnya gitu. Jadi di cut off. Terus ini dari sebentar, handphonenya agak-agak hang nih. Tadi sampai mana nih? Oke, selanjutnya dari Mbak Sarkusi Salafi. Mbak atau Mas nggak tahu. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bisa lihat channel Umi, masya Allah. Maaf Umi, saya mau tanya, sebelum sholawat apakah dengan awalnya hadiah puji hadarat ke Nabi Muhammad SAW dan hadarat buat diri kita sendiri, terus langsung baca sholawat? Terus di saat posisi sudah kelar sholawat beramalan sholawat, terus di saat posisi sudah kelar sholat beramalan sholawat, suami pengen dilayanin, oh mbak, makan apa kita tuh harus selesaikan dulu, atau kita harus sudah berhenti karena yang harus kita utamain melayani suami terlebih dahulu? Maaf kalau pertanyaannya saya bukan riak. Terima kasih Umi, semoga Umi berkenan beri penjelasan. Semoga Umi dan keluarga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Matur suwun Mbak Sarkus. Doanya sama buat panjenengan. Yang pertama tadi apa tuh? Betul. Jadi setelah tadi itu ya bertawasul dulu, menghadiahkan bacaan-bacaan Al-Quran misalnya kepada Rasulullah, kita langsung bersolawat aja. Bersolawat sesuai target kita, terus bermunajat kepada Allah gitu. Ternyata sholawatnya baru setengah nih. Target saya 11 kali sholawat munjiat, baru dapat 5 kali. Suami udah panggil ya, minta makan. Layanin dulu beliau. Kasih makannya dulu ya. Diladeni dulu dengan baik-baik. Setelah itu lanjut minta izin sama beliau. Ya, minta izin dulu. Pak ya gitu, saya mau baca sholawat lagi, boleh nggak gitu kan? Kalau boleh silahkan lanjutkan, kalau nggak boleh tunggu sampai beliau selesai makannya mungkin, itu boleh.
Terus dari Mbak Nisa Koirul nih, pertanyaannya ini unik dan nggak pikir oleh saya sebelumnya ya. Barangkali ada yang ngalamin kasus yang sama nih. Assalamualaikum Umi Mimin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, posisi saya sekarang kerja di Singapura. Saya ikut orang Cina. Alhamdulillah saya mendapatkan sholawat Umi. Dari sholawat Jibril 4444 kali, sholawat Nabi 1000 kali, sholawat munjiat yang nggak kehitung. Setiap kali aktivitas saya baca Umi. Alhamdulillah sudah banyak testimoni yang saya dapatkan Umi. Ya, alhamdulillah. Tuh bagi ceritanya sama kita lah. Yang jadi pertanyaan saya Umi, saya kan ikut orang Cina. Setiap kali beraktivitas saya usahakan untuk selalu baca. Nah, apakah boleh kita sholawat tuh sambil nyuapin anak di mana makanan itu kadang mengandung babi? Mohon pencerahannya Umi. Terima kasih sebelumnya. Semoga Umi diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Matur suwun Mbak Nisa. Ya, semoga panjenengan sehat di sana. Doa saya buat panjenengan dan keluarga juga ya. Kita nggak boleh baca, kita nggak boleh sebut asma Allah di toilet, kita nggak boleh sebut asmanya Rasulullah di toilet, di kamar mandi. Itu adalah tempat-tempat najis, tempat-tempat kotor, tempatnya setan tentunya ya. Itu nggak boleh ya. Jadi kita juga nggak boleh sholawat dalam keadaan kita bersenggama ya, berhubungan badan dengan pasangan kita nggak boleh ya. Intinya segala sesuatu yang tidak suci itu kita dilarang sebut nama Allah, sebut nama Rasulnya. Jadi kalau kita megang babi ya, walaupun dalam pakai sarana, pakai alat sendok, tapi kita itu sedang memegang sesuatu yang haram kita suapkan kepada tadi itu anaknya majikan. Jangan baca sholawat, stop ya. Kita tidak bisa mencampurkan namanya Rasulullah yang suci itu, yang baik itu dengan sesuatu yang nggak baik ya. Dengan sesuatu yang nggak baik. Itulah tadi di video sebelumnya kan, apakah boleh bersolawat bersamaan kentut? Jangan, kentut selesaiin kentutnya ya, baru solawat, karena kentut itu najis itu. Sholat aja ya, wudhu aja batal karena kentut. Masa kita mau bacanya barengan kentut? Jangan. Jadi jangan kita baca sholawat sambil megang anjing. Mohon maaf, sambil megang anjing sementara ya Allah mengharamkan anjing. Sambil megang daging babi, jangan, stop dulu ya, karena panjenengan bekerjanya di tempat itu ya, yang mengharuskan panjenengan memegang, menyuapi itu ya, mau bagaimana lagi. Kalau bisa sebaiknya memang hindarkan ya, kalau bisa. Tapi yang baca sholawatnya itu panjenengan bacanya lain. Jangan sampai nih lagi masak nih motong-motong babi sholawatan, jangan. Saya bacain bismillah babinya supaya halal, nggak bisa ya. Atau misalnya saya pengen dapat pahala sholawatan tapi sambil motong-motong ngeracik babi, jangan ya, jangan. Terus yang terakhir nih, ini unik juga nih pertanyaannya nih. Dari Mbak Ririn Ella. Assalamualaikum Umi, saya mau tanya Umi. Saya dan Mas berniat mau menikah, tapi ketika Mas bertanya sekaligus minta izin dengan orang tuanya, orang tua Mas tidak memberi izin karena kami satu desa. Lah, apa masalahnya satu desa? Desa saya itu terbagi oleh 2 jalan raya. Jadi saya di barat jalan dan Mas di timur jalan. Orang tua Mas sebenarnya suka sama saya, tapi karena mbaknya Mas, saya itu juga dulu menikah dengan orang yang satu desa dan rumahnya di barat jalan. Jadi itu yang membuat orang tua Mas tidak memperbolehkan. Selain itu orang tua Mas masih kental dengan weton. Saya mau tanya Umi, bagaimana ya saya menghadapi masalah ini? Apakah harus disudahi atau masih boleh diperjuangkan? Terima kasih Umi, semoga Umi sehat selalu. Rumahnya Mbak Ririn di mana nih? Rumahnya Mbak Ririn di barat jalan. Rumahnya Masnya di timur jalan. Si Masnya punya kakak udah nikah sama orang di barat jalan. Orang tuanya karena kleniknya tadi itu nggak mau lagi punya mantu di barat jalan, gitu kan? Ya nggak tahu ya, ini ada-ada aja kayak gini ya. Di tempat saya itu di Rembang nggak ada itu kayak gini-gini. Di barat jalan, di timur jalan, di utara, di selatan nggak ada. Kalau weton masih ada ya, masih ada kepercayaan gitu. Satu, itu kan kepercayaan ya, kepercayaan orang tua. Yang kalau kita mau dakwahi pun nggak boleh kita serta-merta dakwahi gitu, nggak bisa ya, nggak bisa. Mungkin kalau panjenengan bisa dakwahi meminjam lisannya ulama ya boleh, silakan. Hal-hal seperti ini tuh nggak benar gitu, nggak ada dalam Islam. Nggak boleh nikah sama orang suku ini, nggak boleh nikah sama orang barat jalan, timur jalan. Wah, ini udah nggak benar. Tapi
karena itu adalah orang tua kita, ya orang tua pasangan kita, calon suami, ya kita nggak hormati ya. Itu pendapat yang udah turun temurun, mungkin udah di kepalanya udah nyatu dari zaman dulu kala kan ya. Lalu gimana solusinya? Ya, mintakan kepada Robnya. Orang tua ini, dua orang tua ini yang tadi klenik itu punya Rob, punya pencipta, punya zat yang menggenggam jiwanya. Siapa? Allah gitu kan. Hati manusia itu dibolak-balik gampang oleh Robnya ya. Sekarang mungkin berkeras hati, nggak bisa ya, lu nggak bisa kawin sama anak gue, lu di barat jalan, anak gue di timur jalan, nggak bisa, gue udah punya mantu di barat jalan, mantu gue tuh nggak baik, misalnya gitu. Misalnya orang tuanya gitu. Itu keras banget. Ya siapa yang bisa membalikkan hatinya sampai ya udahlah saya merestui? Siapa? Allah. Yang menggenggam jiwanya siapa? Allah. Mintakan kepada Allah kalau panjenengan masih dengan sabar ya. Tapi kalau panjenengan, aduh saya nggak mampu, ya udah tinggalkan, buka hati untuk yang lain gitu kan, belum suami juga kan ya. Jadi kalau panjenengan yakin ya, insya Allah misalnya masnya adalah laki-laki soleh yang bisa membimbing panjenengan ke jalannya Allah, ya mintakan kepada Robnya dengan wasilah amalan apa? Sholawat boleh disolawatin. Amalan melembutkan hati yang saya ijazahkan ke teman-teman semuanya boleh, silakan ya. Pakai wasilah itu supaya dilembutkan hatinya si mas, orang tuanya si mas ini, supaya merestui kita, supaya sadar, oh nggak apa-apa kok, barat jalan juga insya Allah juga nggak apa-apa. Yang menentukan hidup nikmat, hidup sengsara itu kan Allah, bukan masalah barat jalan timur jalan. Nanti kalau Allah sudah lembutkan hatinya orang tua ini, nanti orang tua ini kebuka sendiri pikirannya, kebuka sendiri mindsetnya, sambil panjenengan juga jaga sikap ya, jaga adab yang baik, jaga akhlak yang baik di hadapan keduanya gitu, supaya tetap disayang. Saya tuh sebetulnya sayang nih sama Ririn nih, saya mau nih sebetulnya nerima Ririn karena anaknya baik gitu kan. Tunjukkan akhlak yang baik supaya lulus juga, dan mintakan kepada Allah. Insya Allah kalau kita mintanya kepada Allah ya, bukan mintanya kepada dukun, bukan mintanya kepada peramal, insya Allah ya, Allah itu pasti akan kasih yang terbaik buat kita. Kalau misalnya nggak dikasih mas ini, mungkin dikasih mas yang lain gitu ya. Oke, sampai di sini dulu video Q&A kali ini. Semoga cukup menjawab ya pertanyaan-pertanyaannya. Misalnya ada pertanyaan lagi, silahkan disampaikan di kolom komentar dengan bahasa-bahasa yang baik, dengan bahasa-bahasa yang santun ya, tanpa merendahkan, mencaci maki, menyakiti hati orang lain. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.